Ada satu pertanyaan dari salah satu komentar di YouTube saya dari Satrio Piningit underscore. Bang, kalau udah pernah melakukan pengkinian data, kemudian bekerja di tempat perusahaan yang baru, tapi belum diberikan nomor KPJ oleh perusahaan yang baru, gimana cara cek nomor KPJ yang baru? Jadi Satrio Piningit ini pernah bekerja. Kemudian setelah dia bekerja ini, dia melakukan pengkinian data tanpa lanjut untuk klaim ya, seperti itu mungkin. Nah setelah itu, setelah pengkinian data, beliau Satrio Piningit ini bekerja lagi di perusahaan yang baru. Lalu bagaimana cara mengetahui daripada nomor kepesertaan yang baru? Karena kalau dilihat ya, kalau teman-teman lihat, kalau yang sudah pernah mengalami seperti ini ya, kalau teman-teman lihat di aplikasi JMO, kemudian lihat di pengkinian data, kalau sudah melakukan pengkinian data, itu tidak akan terlihat nomor KPJ yang disensor. Makanya saya wanti-wanti kepada teman-teman sekalian, kalau memang tidak klaim, tidak menuju untuk pencairan, jangan sekali-kali untuk melakukan pengkinian data. Karena pengkinian data itu dimaksudkan agar teman-teman sekalian melakukan pengkinian data atau informasikan data yang terbaru sebelum klaim. Jadi kalau tidak melakukan klaim, sebaiknya jangan melakukan pengkinian data. Kalau sudah melakukan pengkinian data, maka akan terlihat di bagian pengkinian data itu Anda sudah melakukan pengkinian data. Akibatnya apa? Akibatnya adalah teman-teman tidak bisa mengkontrol atau melihat informasi mana KPJ yang disensor. Kalau teman-teman sekalian memang bekerja di tempat yang lain seperti yang dilakukan atau seperti yang terjadi di Mas Satrio Piningit ini. Jadi dia sudah melakukan pengkinian data dan kerja di perusahaan baru, maka tidak akan terlihat nomor KPJ yang disensornya atau perusahaan yang barunya. Maka solusinya seperti apa kalau memang kendalanya seperti ini? Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang kemarin-kemarin ya, bulan-bulan kemarin, dan sering sekali saya sampaikan di video saya, kalau untuk melakukan pelacakan nomor KPJ itu silahkan teman-teman sekalian lakukan beberapa langkah ya, atau ada pilihan langkahnya. Yang pertama, teman-teman bisa langsung minta ke HRD teman-teman bekerja. Kalau Satrio Piningit ini kerja di perusahaan A sekarang ini, maka carilah informasi atau mintalah informasi untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Informasinya berapa nomor KPJ yang sudah daftarkan, seperti itu ya. Yang pertama itu utamakan minta ke HRD, karena HRD adalah orang yang mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan di cabang yang terdekat dengan domisili teman-teman. Silahkan kalau teman-teman berada di kota Bandung, silahkan cari cabang yang terdekat di kota Bandung. Kalau teman-teman sekalian bekerja atau domisili bekerja tempat tinggalnya teman-teman itu di Jakarta, maka carilah cabang yang terdekat ada yang di Jakarta. Jadi silahkan datang untuk langkah yang kedua ini ke kantor cabang terdekat di kota teman-teman sekalian, di tempat teman-teman sekalian ya. Silahkan bawa berkas-berkas diantaranya yaitu KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian bukti kerja kalau memang teman-teman sudah berhenti di perusahaan tersebut. Atau kalau memang teman-teman sekalian belum bekerja di perusahaan tersebut, maka mintalah surat keterangan aktif bekerja di perusahaan tersebut agar pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa mengeluarkan nomor KPJ yang memang sudah didaftarkan oleh perusahaan teman-teman. Kemudian langkah yang berikutnya, langkah yang ketiga, teman-teman bisa melakukan request online.
lewat email, yaitu care@bpjsketenagakerjaan.go.id. Teman-teman silahkan bisa request di sana untuk surat permohonannya. Banyak bertebaran di internet ya. Contohnya seperti apa? Silahkan di YouTube saya juga pernah bikin seperti ini. Ada contoh surat permohonannya untuk request lewat email atau lewat media sosial yang ada di akun BPJS Ketenagakerjaan. Itu cara yang berikutnya. Kemudian ada lagi cara yang terakhir. Teman-teman bisa melakukan request lewat saya, bisa menghubungi ke nomor WA 085324139336. Saya bantu sampai dengan mendapatkan nomor KPJ tersebut ya. Tentunya ini tidak gratis. Teman-teman kalau menggunakan jasa tentunya akan berbayar. Itulah langkah-langkah untuk mendapatkan nomor KPJ yang dikeluhkan oleh Satrio Piningit ini. Kemudian ada lagi, saya ingin membahas satu pertanyaan lagi di video ini, bahwasanya ada yang komen juga di YouTube saya, yaitu komen ini dikirim oleh @tiarakasih strip J 1S. Kartunya hilang, saldo jam sosteknya 4 juta. Masih bisakah dicairkan? Ini kalau saya pahami, kalau orang yang sudah mengetahui saldo, mungkin dia ada nomor kepesertaan tapi di akun JMO ya. Karena sudah tahu sudah tahu saldonya. Betul seperti itu ya. Kalau memang seperti itu, teman-teman sekalian tidak usah risau. Kalau memang sekarang ini tidak perlu dicetak untuk pencetakan kartu ya. Kartu hilang yang penting ada nomornya dan ada kartu digital. Karena saya asumsikan bahwa Tiara ini punya akun JMO. Jadi teman-teman tidak usah bingung dan risau kalau memang sudah punya akun JMO, kartunya itu berbentuk digital ya, itu klaim saja lewat aplikasi JMO. Di sana teman-teman bisa melakukan klaim lewat aplikasi JMO. Saldo sekarang di bawah 15 juta itu sudah bisa lewat akun JMO. Itu saja arahan dari saya untuk Satrio Piningit dan Tiara Kasih. Semoga teman-teman yang lain juga yang mempunyai masalah yang serupa bisa mendapat pencerahan, bisa mendapat solusi dari permasalahan ini. Terima kasih, share sebanyak-banyaknya video yang memang kalau teman-teman rasa bermanfaat, silahkan. Kalau memang ada yang salah, silahkan diingatkan lewat kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.